Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, apa makna di balik pertemuan Anies Baswedan dengan Susi Pujiastuti? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan analis komunikasi politik, kelompok kajian dan juga diskusi opini publik Indonesia atau Kedai Kopi, Henry Satrio. Selamat malam, Mas Hensat. Selamat malam, Mbak Kania. Sehat-sehat, Mbak Kania. Alhamdulillah sehat-sehat, Mas Hensat. Beberapa waktu lalu Anda sempat men-tweet ini. Pertemuan ini kan sukses sekali menarik perhatian begitu banyak orang begitu ya. Nah, Anda pun juga sempat men-tweet seputar pertemuan ini, katanya ditelepon Bu Susi setelah pertemuan. Nah, kira-kira apa isi pembicaraannya? Iya, saya komunikasi dengan Ibu Susi memang sudah lama ya, termasuk sejak beliau menjadi Menteri KKP di era periode pertama Pak Jokowi. Sama-sama berbincang atau komunikasi kami itu dulu ya tentang lingkungan ya kan Bu Susi kan juga sebagai inisiator Pandu Laut tuh. Nah pada saat kemarin usai bertemu dengan Mas Anies ya sebagai, kalau bahasanya Mas Anies kan sahabat lama ya, mungkin Bu Susi ingin cerita juga tuh ke saya tentang hasil pertemuannya gitu. Nah dia belum sempat ngomong tuh Mbak Kania, saya langsung nyerocos tuh. Wah mantep ini, jadi nih itu kan cawapres Bu, saya tanya gitu. Ya, dia Bu Susi itu menjawab diplomatis gitu ya. Dia bilang jangan mimpi lah di siang bolong. Saya ini bukan cawapres, saya ini presiden Republik Ikan katanya. Jadi memang dengan gayanya ya yang santai itu Bu Susi juga menjawab diplomatis. Saya yakin hal itu terjadi karena Bu Susi juga mengetahui dan memahami bahwa kalau soal cawapres Mas Anies yang diberikan keleluasaan dan kebebasan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan untuk menentukan kira-kira siapa nanti cawapresnya. Tapi memang perbincangan kemarin gitu ya, selain berbincang tentang Republik Ikan dan lain-lain, ceria sekali Ibu Susi menceritakan tentang pertemuan itu. Jadi artinya pertemuan yang kata Mas Anies ini sahabat lama rupanya sangat berkesan juga di Ibu Susi Pujiastuti gitu Mbak Kania. Iya. Dan itu seperti yang kita lihat juga di beberapa unggahan di media sosial, bahkan seperti yang kita saksikan di layar saat ini, ada momen-momen keakraban yang nampaknya paling tidak ya menjadi ramai di perbincangan di media sosial, mengatakan mereka cocok gitu sebagai pasangan. Konteksnya pasangan apa? Apakah pasangan capres-cawapres? Anda sendiri melihatnya nih pesona Bu Susi seperti apa? Karena selain Mas Anies kan sebelumnya juga Pak Prabowo sempat berkunjung ke Pangandaran gitu ya. Ya, Bu Susi jelas memiliki pesona sendiri sejak pertama kali diumumkan sebagai Menteri Kelautan Perikanan oleh Pak Jokowi ya. Namanya bahkan kalau kita sama-sama ingat Mbak Kania menghiasi media massa cukup lama tuh, sekitar seminggu 2 mingguan dengan berbagai positif dan ada juga berita-berita tentang kontroversial. Tapi kehadiran Bu Susi yang memang secara popularitas juga sangat tinggi, di hasil survei Kedai Kopi namanya sempat masuk di berbagai hal karena memang popularitas Susi Pujiastuti yang dekat sekali dengan aksi menenggelamkan kapal gitu ya, itu masih diingat oleh rakyat Indonesia. Kemudian nyentrik mewakili kaum perempuan juga menjadi plus poin dari Bu Susi. Tapi tadi seperti Mas Anies sampaikan, kelihatannya memang perbincangannya karena mereka sama-sama memperdulikan lingkungan ya, dan gayanya Ibu Susi ya begitu. Kalau Mbak Kania sempat bermain ke Pangandaran, ke rumahnya Ibu Susi ya dekat dengan nelayan, kemudian senang sekali dengan hal-hal yang berbau lingkungan gitu. Makanya saya menilainya bahkan Pak Prabowo pun mengunjungi Ibu Susi karena dia punya magnet tersendiri yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh Indonesia lainnya gitu ya. Nah ini kita mungkin tinggal tunggu Pak Ganjar nih, apakah ada arahan dari Bu Mega juga untuk mengunjungi Bu Susi di Pangandaran. Iya, tapi kalau kita melihat atau menganalisa, berupaya menganalisa ya, dikatakan memang bahkan disampaikan oleh Mas Anies sendiri bahwa ini adalah perjumpaan dua sahabat lama, chemistry-nya terlihat begitu kuat. Bahkan kalau kita melihat di unggahannya Mas Anies di Twitter juga sempat ada foto di mana Bu Susi sempat berbagi resep menumbuhkan rambut lebih cepat setelah Mas Anies pulang naik haji. Ramuannya sendiri katanya begitu, minyak kemiri, entah itu benar atau tidak. Tapi apakah keduanya memang punya potensi untuk dipasangkan di luar chemistry yang sudah terbangun? Apalagi kiranya yang
membuat dua pasangan atau dua tokoh ini bisa saling melengkapi sebagai pasangan capres-cawapres? Ya, kalau kita lihat dari kriteria 5 kriteria yang disampaikan Mas Anies itu Ibu Susi nampaknya tidak ada masalah. Misalnya 2 yang terberat itu adalah setia di garis perubahan. Artinya wakilnya Pak Anies ini harus berani gitu ya, nggak gampang injek rem sama kopling. Dan yang paling mudah kita lihat indikatornya adalah kemunculan bersama. Kan tidak banyak yang berani ya, tokoh-tokoh nasional yang berani muncul bersama Anies Baswedan. Terutama yang berada di lingkaran kekuasaan yang sering disebut-sebut sebagai calon wakil presiden itu nggak ada yang berani bersama Anies Baswedan. Jadi ini merupakan hal yang positif pertama. Kemudian yang kedua, Mas Anies sering sekali mengungkapkan ini bisa menjadi duit tunggal. Jadi artinya ada klik di antara capres dan cawapres. Ya, kalau kita lihat tayangan ini sangat klik ini kan karena mereka juga bercanda santai, tidak ada wuh pakai wuh gitu ya. Kalau ada wuh pakai wuh ini nggak akan ketawa-ketawa seperti ini dan pasti sama-sama jaim ya. Jadi kalau kita lihat kriteria-kriteria itu ya sangat mungkin bisa menjadi salah satu calon yang dipertimbangkan oleh Mas Anies Baswedan. Nah, tapi lagi-lagi di Koalisi Persatuan untuk Pembangunan, cawapres ini diistimewakan Mas Anies Baswedan, dipersilahkan untuk memilih. Mungkin kalau capres-capres lain tidak bisa semerdeka atau seindependen Mas Anies untuk memilih wakilnya ya. Sekarang tinggal dipersilahkan nama di kantongnya itu apakah nama Ibu Susi dan kapan kemudian akan diumumkan, kan kita bisa tinggal bersabar saja. Kira-kira siapa yang akan didorong, dan lagi pula kalaupun misalnya Ibu Susi tidak dipilih misalnya, ya sangat mungkin ada beberapa jabatan-jabatan strategis yang bisa membantu Mas Anies misalnya sebagai ketua pemenangan atau dan lainnya. Jadi menurut saya ini sangat positif message-nya, bukan saja tentang capres-capresan ya, tentang bagaimana sebuah pemilu yang riang gembira, bagaimana tokoh-tokoh yang ada di level nasional ternyata pada saat berbincang bisa seru-seruan, ketawa-ketawa, senyum-senyum, dan ini kan jadi hal positif, bisa ditiru oleh rakyat Indonesia. Jadi pada saat bicara politik sampai di dagu aja, nggak perlu sampai hati, sehingga bisa riang gembira seperti Susi Pujiastuti dan Anies Baswedan di Pangandaran kemarin. Ya, sejauh ini ya paling tidak kalau kita bicara, memang ini menjadi hak Mas Anies untuk menentukan pasangan cawapresnya begitu ya. Sejauh ini juga sudah ada tanggapan dari Partai Nasdem, dari PKS, belum ada tanggapan dari Demokrat. Apa yang Anda lihat? Ya, kalau kemudian nanti kita tunggu saja dari Demokrat ya, apakah kemudian sama suaranya dengan Nasdem dan PKS. Tapi kalau kemudian Mbak Kania memaksa, kira-kira bagaimana nama yang di kantong Mas Anies itu, apakah Ibu Susi atau ada nama-nama lainnya, ya nanti saya japri aja Mbak Kania. Oh gitu. Belum bisa diungkap sekarang, saya tunggu japrinya ya. Ya, karena yang tapi bisa mengungkap Mas Anies tuh. Jadi ada berapa paling tidak nama-nama yang sudah ada di kantong Mas Anies? Saya nggak tahu sebetulnya, tapi kalau tadi kita ambil dari hipotesa yang sudah saya katakan, berapa banyak sih tokoh-tokoh nasional yang berani terlihat di publik bersandingan dengan Mas Anies Baswedan? Itu bisa dihitung jari bahkan ya. Jadi kalau yang berada di dalam pemerintahan kan saya tidak melihat banyak nama yang bisa disebut. Tapi kalau kemudian berada di kalangan rakyat yang memang ingin perubahan, maka nama-nama itu terlihat, dan saya yakin Mbak Kania juga bisa tuh menyebutkan nama-nama yang sering sekali terlihat bersama Mas Anies Baswedan. Tentu saja Bu Susi kemarin terlihat bersama, ya pastinya juga rakyat memperbincangkan itu. Sebelumnya yang juga sering bersama adalah Mas AHY ya. Mas AHY juga terlihat sering sekali bersama Anies Baswedan, bahkan pada saat mengantar dan menjemput Mas Anies haji lalu Mas AHY ada. Kemudian ada beberapa nama yang mungkin juga bertemu tapi kan tidak terlihat di publik. Terlihat di publik ini sebetulnya menurut saya menjadi hipotesa atau indikator termudah melihat siapa yang akan dipilih oleh Mas Anies dan siapa nama-nama yang berada
di kantongnya gitu ya. Tentu saja terlihat di publik tidak mudah buat Partai Demokrat untuk berkomentar Mbak Kania. Tapi nanti pastinya. kita tunggulah kira-kira. Kita tunggu komentarnya dari seperti apa. Mas Anies Baswedan. Ada satu pertanyaan terakhir singkat saja, ini karena mewakili aspirasi perempuan tentunya. Menarik begitu pilihan Ibu Susi ini, isu gender termasuk yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Seberapa penting sebenarnya keterwakilan perempuan melengkapi konstelasi pemilu ke depan? Dan apakah sudah cukup mendapat perhatian? Bahwa tokoh politik perempuan bukan sesuatu yang baru, bahkan Indonesia sudah pernah punya presiden perempuan. Tapi bagaimana sosok perempuan dapat menjadi penarik, terutama bagi pemilih perempuan di Indonesia? Sangat tinggi Mbak Kania, keterimaan perempuan di pimpinan nasional memang untuk cawapres tinggi, walaupun tidak setinggi di level capres. Tapi nama Susi Pujiastuti di level nasional sebagai calon pemimpin nasional itu hanya bisa disaingi oleh Puan Maharani kalau dari hasil surveinya Kedai Kopi. Jadi tidak kalah baik gitu ya dengan nama-nama calon wakil presiden yang lain. Jadi sebetulnya tinggal diperbincangkan lagi dan kita tunggu saja hasilnya. Tapi kalau tadi Mbak Kania berkata seperti itu atau bertanya seperti itu, ada harapan dan penerimaan yang bagus sekali dari rakyat Indonesia tentang calon presiden atau calon wakil presiden atau calon pemimpin nasional perempuan. Gitu Mbak Kania. Baik, Mas Hensat, terima kasih. Mas Hensat, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.